Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwasanya kami selaku Angkatan 40, kelompok 1 akan melaksanakan membuat podcast studi kasus tentang anti korupsi dalam rangka memenuhi tugas latsar yang diberikan oleh Bu Wiharyani. Saya akan memperkenalkan kelompok 1, narasumber 1 adalah Saudara Wildan, narasumber 2, Saudara Farid, untuk audiens, Saudara Nuril, Saudara Ari, Saudara Gufron, Saudara Rosid, Saudara Alfarizi, Saudara Fauzi Alvi, Saudara Zaki, dan moderator saya sendiri Muhammad Aldi. Silakan untuk narasumber 1 dan 2 menjelaskan tentang anti korupsi itu apa. Monggo Mas Wildan. Oke, terima kasih untuk moderatornya Mas Abdi Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan saya bahas secara singkat apa itu WBK. WBK tidak lepas dari reformasi birokrasi yang merupakan program pemerintah jangka panjang yang telah dilaksanakan hingga saat ini. Reformasi birokrasi sendiri merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Kemenkumham yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional dalam mewujudkan good governance dan clear government menuju aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang bersih dan bebas dari KKN. Meningkatnya pelayanan prima serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja dalam perjalanannya terdapat kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, diskriminasi dan lemahnya pengawasan. Guna menghilangkan perilaku penyimpangan anggota tersebut telah dilakukan langkah-langkah strategis melalui pembangunan zona integritas atau ZI menuju wilayah bebas dari korupsi WBK dengan penetapan satker untuk diusulkan WBK atau WBM. ZI, zona integritas sendiri merupakan predikat yang diberikan kepada Kemenkumham yang mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sedangkan WBK atau singkatan dari wilayah bebas dari korupsi adalah predikat yang diberikan kepada Satker yang memenuhi sebagian besar program manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Untuk WBBM atau wilayah birokrasi bersih dan melayani adalah predikat yang diberikan kepada Satker yang memenuhi sebagian besar program manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang terima kasih. Monggo apabila narasumber 2 yaitu Mas Farid mau menambah atau memberikan materi tambahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai narasumber 2 ingin sedikit menambahkan apa yang sudah banyak disampaikan tadi. Saya ingin sedikit menambahkan apa pentingnya sih WBK dan WBBM itu untuk masyarakat. Satker layanan yang sudah mendapatkan predikat WBK atau WBBM dapat dipastikan telah memiliki standarisasi layanan yang baik dan bersih dari praktik korupsi. Jadi predikat ini menjadi jaminan bagi masyarakat yang menginginkan pelayanan yang optimal. Pemerintah lewat Kementerian Pan-RB mengusahakan reformasi birokrasi dengan menetapkan Satker percontohan reformasi birokrasi. Satker yang berhasil ditetapkan akan mendapat predikat wilayah bebas dari korupsi atau WBK atau wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Satker WBK atau WBBM memiliki layanan aduan yang selalu responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Jika masyarakat menemui ada pungli, gratifikasi, dan suatu korupsi yang terlihat secara tidak langsung dapat diadukan masyarakat melalui lapor.go.id. Oke, saya kembalikan ke moderator. Siap, Mas. Untuk audiens, apakah ada yang ditanyakan kepada kedua narasumber? Monggo, baik, Mas. Saya mau bertanya, izin bertanya, Mas.
Iya Mas, silakan Mas. Izin bertanya untuk kedua narasumber tersebut tentang WBK dan WBBM ya. Menurut kedua narasumber tersebut, apa sih untungnya meraih predikat WBK dan WBBM itu? Dan terus bagaimana cara agar struktur organisasi di dalam satuan kerja atau instansi tersebut tidak terdampak dalam praktek KKN. Baik, itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Monggo Mas Wildan ataupun Mas Farid yang mau menjawab. Baik, untuk Saudara Nuri, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya, apa untungnya meraih predikat WBK atau WBM, dan bagaimana cara agar seluruh struktur organisasi, instansi itu tidak terkena dampak praktek KKN? Saya akan mencoba menjawabnya. Untuk manfaat meraih WBK atau WBM, diantaranya bagi kita sebagai individu, jelas ada kepuasan dan kebanggaan sendiri apabila satker kita meraih predikat prestisius seperti itu. Yang artinya, untuk diri kita sendiri dan satker kita itu merupakan suatu hal yang dalam implementasinya adalah implementasi dari nilai pasti, yaitu nilai profesionalisme, akuntabilitas, sinergitas, transparan, dan inovasi. Untuk bagaimana struktur organisasi instansi itu tidak terkena dampak praktek KKN, mungkin bisa dimulai dari diri kita sendiri. Yang pertama, mungkin kita harus mempunyai mental kaya dan banyak bersyukur. Orang yang mentalnya kaya biasanya malu kalau minta sedikit ke orang lain. Koruptor, meski hartanya sudah bertumpuk, tapi kalau mentalnya miskin, selalu nggak pernah merasa cukup dengan yang sudah dia punya. Bawahnya kan bersyukur dan ingin lebih dan lagi, lebih dan lagi. Lalu yang kedua, mungkin dekatkan diri pada agama. Jadi kita harus menjadi orang yang agamis. Agama tidak hanya menjadi pedoman dari segi spiritual, tapi juga berfungsi sebagai norma aturan yang mengatur nilai-nilai kemanusiaan. Korupsi merupakan perilaku tercela yang melanggar nilai kemanusiaan karena merugikan banyak orang. Yang ketiga, jangan berorientasi pada uang. Kebanyakan orang berorientasi pada uang. Coba niatkan segala sesuatu dengan hati yang tulus. Jangan sampai terlalu berharap pada sesuatu yang sifatnya materialistis. Sifat materialistis itu akan menimbulkan ketidakpuasan batin dan kita ikhlasan dalam bertindak. Buat yang masih untuk selanjutnya bisa dilakukan dengan jujur. Biasakan bersikap jujur. Kejujuran dalam motor penting dalam menjalani kehidupan. Sebuah pepatah Arab menyebutkan, katakanlah kebenaran walaupun itu pahit. Yang berarti jangan sampai kita berbohong atau menyembunyikan sesuatu di hadapan orang. Karena kebohongan yang terbongkar akan menghilangkan kepercayaan. Untuk dari segi eksternal, dari UPT atau satker kita, upaya pencegahan mungkin bisa dilakukan dengan penanaman semangat nasional. Penanaman ini dilakukan dalam bentuk penyuluhan atau diskusi umum terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai jati diri anak bangsa Indonesia. Yang kedua, mungkin melakukan penerimaan pegawai secara jujur dan terbuka. Untuk membatasi korupsi dapat dilakukan dengan cara menerima aparatur negara secara jujur dan terbuka. Kejujuran dan keterbukaan ini merupakan inti pokok dalam pemberantasan korupsi. Dengan demikian, penanaman yang telah ada pada individu tentang kejujuran akan mampu mengendalikan masyarakat untuk tidak melakukan penyelewengan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Mungkin dari narasumber berdua, Mas Farid bisa menambahi ataupun menanggapi pertanyaan dari Mas Nur. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Wildan. Untuk Mas Farid, apakah ada penambahan? Saya kira semuanya sudah disebutkan sama Mas Wildan. Sudah cukup, lebih dari cukup. Saya serahkan ke moderator. Siap Mas, terima kasih. Apakah ada lagi yang akan bertanya kepada kedua narasumber? Izin bertanya, Mas. Iya Mas, satu-satu Mas ya. Siapa dulu Mas? Saya dulu, Mas. Mas Alfarizi. Siap. Apakah yang mendapat predikat WBK atau WBBM sudah benar-benar membuat suatu satker bersih dari tindakan korupsi? Monggo Mas Farid. Mungkin bisa saya jawab, Mas.
Mas Aldi, mungkin saya bisa bantu menjawabnya untuk pertanyaan dari Mas Farid. Monggo Mas, monggo dijawab. Pertanyaan Mas Farid, menurut pendapat saudara, apakah suatu lembaga ataupun PT yang telah diberikan predikat WBK atau dipastikan jauh dari korupsi? Mungkin jawabannya dapat dikatakan ini. Mungkin saya akan menjawabnya. Untuk lembaga atau PT yang dapat dikatakan atau dicap WBK, apabila unit kerja tersebut telah memenuhi sebagian besar kriteria dalam mengimplementasikan 6 area perubahan program reformasi birokrasi yang meliputi manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, serta telah mampu mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka lembaga atau PT yang telah meraih predikat WBK itu sudah seharusnya atau seyogyanya apabila dalam pelaksanaan kinerja hariannya mereka telah terbebas dari praktek KKN. Karena apa? Karena untuk meraih predikat WBK itu sebuah satker haruslah melewati proses penilaian yang sangat panjang dan cermat, sehingga bisa dipastikan satker yang telah meraih WBK atau predikat WBK dan WBM telah bersih dari praktek-praktek kotor tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Monggo Mas Aldi. Iya Mas, monggo Mas Farid, apakah ada yang ditambahkan? Mungkin untuk satker yang telah memperoleh predikat WBK dan WBPM itu belum tentu bersih dalam pelaksanaannya untuk predikat tersebut. Jadi harus lebih ditekankan untuk hari-hari berikutnya dan harus jangan terlena atas predikat tersebut. Mungkin sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik Mas, terima kasih. Monggo, apakah ada yang ditanyakan lagi kepada kedua narasumber? Siap, pertanyaan saya begini Mas. Perubahan pola pikir dan budaya kerja adalah salah satu unsur penting yang harus diutamakan dalam mewujudkan wilayah yang benar-benar bebas dari korupsi. Apa saja upaya yang harus dilakukan oleh satker untuk perubahan tersebut? Monggo narasumber. Mas Farid atau Mas Wildan, monggo menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Robert. Apa saja upaya yang harus dilakukan untuk perubahan tersebut? Upaya-upaya yang harus dilakukan antara lain yaitu harus dibentuknya suatu agen perubahan yang dapat mewujudkan wilayah yang benar-benar bebas dari korupsi. Yang kedua, menerapkan budaya kerja sebagaimana tertuang dalam kode etik dan perilaku. Yang ketiga, pimpinan atau kepala satuan kerja serta pejabat struktural di bawahnya harus berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK WBBM. Untuk kemudian setiap anggota organisasi harus terlibat dalam pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM. Yang saya kembalikan ke moderator. Siap Mas, terima kasih Mas. Monggo, apakah ada yang bertanya lagi kepada kedua narasumber? Siap, tanya Mas. Iya Mas, satu-satu Mas. Saya dulu Mas, kita semua. Iya Mas, monggo silakan bertanya Mas. Saya ingin bertanya. Pada WBK atau WBBM terdapat 6 komponen pengungkit. Salah satunya yaitu penataan sistem manajemen SDM. Dengan bobot penilaian 15%, maka pastinya dianggap penting. Yang saya ingin tanyakan, target apa saja yang harus dicapai dan apa contoh implementasinya untuk ASN seperti kita ini? Siap, terima kasih. Silakan Mas, monggo dijawab. Oke, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara siapa tadi? Siap, Saudara Ari Sigit, Mas. Oke, Saudara Ari Sigit. Untuk target yang dicapai sesuai yang tertera di website RB21, poin penilaian sistem SDM meliputi 1. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur. 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM. 3.
meningkatkan aparatur. 3. Meningkatkan disiplin SDM aparatur. 4. Meningkatkan efektivitas manajemen SDM aparatur. 5. Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur. Untuk implementasinya yang dapat kita laksanakan antara lain ini implementasinya yang dimaksud adalah implementasi untuk CSN-nya atau satkernya? Satkernya gitu. Ya, untuk ASN-nya bisa, untuk satkernya juga bisa, Mas. Oke, kalau untuk satkernya mungkin perubahan-perubahan yang telah dilakukan seperti contohnya kalau dulu pemberkasan data pegawai itu secara manual, sekarang pemberkasan data pegawai sudah secara elektronik karena telah dikembangkan sistem IT yang lebih maju. Yang kedua, apabila dulu pengawasan harus diawasi oleh atasan langsung masing-masing bidang yang membutuhkan waktu yang lama dan enggak efisien, sekarang pengawasan dapat dilakukan oleh Satgas Substaff Spatmal yang telah dibentuk oleh masing-masing satker. Yang ketiga, mungkin semakin mudah dan cepatnya pegawai dalam mengikuti pelatihan dan diklat untuk pengembangan karirnya. Daripada yang dulu untuk sistemnya yang lebih rumit, sekarang lebih cepat dan mudah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Wildan atas jawabannya. Monggo, apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Mas. Iya Mas, silakan Mas. Saya ingin bertanya tentang inovasi-inovasi apa yang bisa menunjang dalam perayaan predikat WBK atau WBBM. Kemudian, setelah mendapat predikat tersebut, bagaimana cara mempertahankan predikat tersebut? Monggo, kedua narasumber. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Fauzi Alwi. Untuk pertanyaan inovasi apa yang dapat menunjang dalam perayaan predikat WBK? Inovasi tersebut antara lain bisa dengan dibentuknya budaya santi atau yang merupakan singkatan dari santun, amanah, nyaman, tulus, ikhlas, dan hati. Maksudnya dalam melaksanakan tugas untuk publik harus ada 5 poin santi tersebut untuk mewujudkan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Inovasi lain yang dapat dilakukan adalah dengan diadakannya kartu LSS atau Lapas Smart Service. Kegunaan kartu ini adalah untuk melakukan birokrasi yang lebih baik. Salah satu hal yang dapat dilakukan dengan kartu ini adalah untuk mendata atau meregistrasi identitas pengunjung WBP. Untuk pertanyaan yang kedua, cara yang dapat digunakan untuk mempertahankan predikat WBBM adalah meningkatkan fasilitas kepada pengunjung di UPT tersebut, seperti mekanisme registrasi yang cepat dan tanggap, mudah, dan ramah, sarana ruang jenguk yang memadai, terdapat ruang bermain untuk anak-anak, terdapat ruang laktasi untuk ibu yang menyusui. Dengan ini dapat menjaga kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik. Sekian. Saya kembalikan ke moderator. Siap Mas Roset. Mas Farid, terima kasih. Monggo Mas, apakah ada yang bertanya lagi? Mas Gufron atau Mas Zaki? Saya. Siap Mas, monggo Mas. Baik, pertanyaan saya yaitu menurut saudara narasumber, apakah kontestasi dari WBK dan WBBM ini cukup berhasil untuk menekan atau mengurangi praktik dari korupsi itu di setiap satuan kerja masing-masing? Sekian, terima kasih. Baik Mas, monggo narasumber. Untuk terkait pertanyaan dari Mas Gufron, apakah kontestasi WBK ini telah berhasil menekan angka korupsi di satker kita masing-masing? Jawabannya bisa dikatakan iya, tapi nggak 100%. Karena apa? Karena dengan sistem atau mekanisme yang terpadu mengakibatkan tata cara dan pengampiasan ataupun juga penghilangan korupsi, kolusi dan nepotisme di satker masing-masing menjadi lebih efektif karena adanya sistem dan mekanisme yang terpadu dibandingkan dengan kesadaran diri masing-masing.
Mungkin ada yang dapat menambahkan dari anggota lain ataupun narasumber kedua, Mas Farid, terkait pertanyaan dari Mas Gufron. Iya, monggo. Monggo Mas Farid. Mungkin untuk adanya WBK dan WBBM ini, praktik korupsi di Indonesia sedikit terkikis ya, karena sudah ada mekanisme dan suatu kesadaran yang telah tumbuh kepada para pegawai, para ASN di Indonesia, sehingga mereka lebih mengenal dan lebih mengetahui yang dapat menjadikan kesadaran itu tumbuh. Sekian. Siap Mas, terima kasih. Untuk Mas Zaki, apakah ada pertanyaan? Ya, izin bertanya, Mas. Oke Mas, monggo Mas. Menurut kalian ya, mengapa korupsi itu masih diberikan kembang di negara Indonesia? Dan saya minta diberikan contohnya di UPT kalian bagaimana inovasi untuk mengatasi korupsi. Itu. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih untuk pertanyaan Mas Zaki. Alasan utama dari segi internal mungkin karena kurangnya kesadaran diri akan pentingnya rasa integritas dan juga akuntabilitas dari diri sendiri, sehingga menimbulkan rasa kurang bersyukur yang telah dibahas tadi. Ada pertanyaan serupa tadi, adanya rasa kurang bersyukur dari diri sendiri dan adanya rasa kerakusan utamakan, sehingga mengakibatkan rasa untuk terus dan terus lagi. Hal itu bisa dibentengi dengan cara melakukan pendekatan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, melakukan menjadi pribadi yang lebih agamis. Lalu juga untuk dari segi eksternal, mungkin karena hukum yang berlaku ataupun hukuman yang berlaku bagi orang yang melakukan korupsi masih tergolong ringan, sehingga tidak bisa menimbulkan efek jera bagi pelaku korupsi, sehingga mereka setelah melakukan korupsi, setelah dihukum, mereka melakukannya lagi karena tidak ada efek jera, karena saking ringannya hukuman yang diberikan. Untuk contoh bagaimana cara agar menanggulangi hal tersebut di UPT kami, mungkin bisa dilakukan pertama strategi jangka pendek dengan memberikan arahan dalam upaya pencegahan. Kedua, strategi menengah berupa perbaikan sistem untuk menutup celah korupsi, seperti adanya seperti hukuman yang diberikan menjadi lebih diperberat atau diperketat. Ketiga, strategi jangka panjang dengan mengubah budaya. Ketika budaya jujur sudah terbangun, maka satu sama lain akan saling menjaga dan mengingatkan. Tentu juga komitmen itu harus dimulai dari diri sendiri. Jadi tetap awalnya harus diri sendiri. Anggaran negara harus diorientasikan untuk kemaslahatan masyarakat. Karena yang kita kelola adalah uang rakyat, maka harus kita kelola dan gunakan sebaik-baiknya. Mungkin sekian yang dapat saya berikan. Terima kasih. Baik, monggo Mas Farid, apakah ada yang ditambahkan lagi? Mungkin saya akan menambahkan sedikit untuk budaya atau sikap yang harus digalakkan, antara lain yaitu adalah ikhlas dalam bekerja. Kita dibayar oleh negara, jadi kita harus melakukan apa saja yang negara perintahkan kepada kita, sehingga nilai ikhlas di sini sangat penting untuk membebaskan diri dari perbuatan seperti korupsi tersebut. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada semuanya. Untuk kepada audien, apakah ada yang mau ditanyakan lagi yang kurang jelas? Monggo Mas. Kalau enggak, Mungkin saya sudah tutup cukup, Mas. Baik, Mas. Yang lain? Sudah cukup, Mas. Monggo, Mas Alfarizi, Mas Gufron. Siap, sudah cukup, Mas. Baik, saya akan tutup podcast ini. Terima kasih untuk kedua narasumber dan juga kepada audien. Sekian podcast dari kelompok 1 Angkatan 40. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.